58. Karena aku mencintaimu. Ceklek. Astaga, pekik Adisti terkejut saat sebuah buket bunga mawar merah berukuran cukup besar telah berada di hadapannya yang masih berdiri di ambang pintu. Lalu seorang pria menampakkan batang hidungnya dari balik buket bunga mawar merah itu sambil tersenyum menggoda. Kau, Adisti melotot tajam saat melihat Mark lah yang menyodorkan bunga itu di hadapannya. Hehehe, kenapa? Kagum ya, ucap Mark penuh percaya diri. Cek, kamu ini doyan banget ngagetin orang, omel Adisti sambil meraih buket bunga itu dan mencium aromanya. Tapi suka kan? Lebih suka lagi kalau dikasih bunga bang. Hahaha. Mark mendelik lalu ikut tertawa. Kalau itu maumu, nanti aku kasih, jawab Mark santai. Adisti yang baru saja menutup pintu apartemennya pun segera menoleh. Ya deh, yang punya banyak uang. Sok kaya, cibir Adisti. Kan memang kaya. Kamu aja yang nggak tahu. Kalau Mark dan Adisti bertemu, mereka lebih memilih berbincang dengan bahasa Indonesia. Mark pernah tinggal di Indonesia selama 2 tahun, jadi lidahnya sudah tidak keseleo lagi berbicara dalam bahasa itu. Kalau kamu beneran kaya, kenapa malah kerja jadi sopir? Tanya Adisti yang memang sejak kemarin penasaran akut. Pintu lift pun terbuka, Adisti dan Mark pun segera masuk. Lift pun bergerak setelah pintu kembali tertutup. Cari pengalaman aja. Cari pengalaman kok jadi sopir. Dasar orang kaya gabut. Mark tergelak lalu tangannya dengan jahil mencubit pipi Adisti yang lembut. Mark, usil banget sih, protes Adisti membuat Mark terkekeh. Habisnya kamu gemesin sih. Rasanya pingin aku gigit au. Mata Adisti mendelik lalu ia mencubit pinggang Mark. Kamu kok pagi-pagi udah ada di sini sih? Emang nggak kerja? Tanya Adisti heran karena sebagai sopir Rainero bukankah ia sudah berangkat sejak tadi? Bos nggak ngantor hari ini jadi hari ini I'm free. Sayangnya kamu kerja, coba libur juga kan kita bisa jalan-jalan. Kamu mah enak, mau kerja ataupun nggak santai aja. Duit juga udah banyak kan. Lah kalau aku, bisa-bisa nggak makan. Ini aja bersyukur banget bisa kerja di restoran Onti Delena, selain gajinya lumayan gede, aku bisa bebas makan siang juga. Terus pulangnya suka dibolehin ambil makanan juga buat makan malam. Makanya aku kadang lebih milih kerja daripada libur. Mayan bisa makan gratis, ujar Adisti sembari terkekeh. Mark tersenyum tipis, ia bingung harus merespon bagaimana. Ya apa yang Adisti katakan memang benar sih. Meskipun ia tidak kerja, dividen dari saham di perusahaannya tetap mengalir setiap bulan. Jadi meskipun ia tidak bekerja ataupun tidak diberi uang oleh orang tuanya, keberadaan sahamnya di beberapa perusahaan membuat rekeningnya tetap menggendut. Tapi ada untungnya juga ia bekerja dengan Rainero. Meskipun baru beberapa bulan, ia jadi lebih banyak mengenal orang penting dan yang lebih penting lagi ia bisa mengenal Adisti. Pintu lift terbuka tepat di lobi apartemen. Adisti dan Mark pun melangkah keluar. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah, mereka tiba-tiba berhenti saat melihat seseorang yang telah berdiri tak jauh dari mereka. Adisti, panggil seseorang itu yang tak lain adalah Jevian. Jevian, kenapa kau ada di sini? Boleh aku bicara berdua denganmu? Tanya Jevian seraya melirik Mark yang tengah berdiri tegap di samping Adisti dengan kedua lengan berada di saku celana. Maaf, aku tak bisa. Kalau ada yang ingin kau bicarakan, katakan saja di sini, ujar Adisti datar. Bukan maksud hati Adisti bersikap seperti itu. Hanya saja ia mencoba menjaga jarak untuk mencegah kesalahpahaman yang bisa saja terjadi dengan keluarga Jevian. Ia sudah tak ingin berurusan dengan keluarga itu lagi. Ya, walaupun sebenarnya bukan Jevian yang salah, tapi tetap saja, baginya ini lebih baik daripada kejadian serupa terjadi lagi. Adisti, kau marah padaku? Tanya Jevian sendu. Adisti menghela nafas lalu menggeleng, aku tidak marah padamu. Kau tidak bersalah. Hanya saja, mungkin lebih baik begini. Aku tidak mau lagi berurusan dengan keluargamu. Jauhi aku, Jevian. Aku mohon, ucap Adisti dengan tatapan memelas. Jevian menggeleng, tidak. Aku tidak mau. Kenapa? Bukankah kita tidak sepadan?
Apa yang Momimu katakan malam ini benar, kita bagaikan bumi dan langit. Kau tidak sepantasnya berteman denganku yang hanya seorang pelayan restoran. Maafkan aku, seharusnya aku tidak membawamu ke sana. Tapi, aku tidak bisa menjauhimu karena... Mata Adisti memicing, karena apa? Karena aku menyukaimu. Selama perjalanan menuju restoran luksurius, baik Mark maupun Adisti terdiam. Hanya ada deru suara mesin yang mengiringi perjalanan mereka. Adisti benar-benar tidak menyangka kalau Jevian menyukainya. Ia pikir selama ini Jevian baik padanya murni karena ingin berteman, tapi nyatanya tidak. Jevian menyukainya. Hal itu tentu mengejutkannya sebab selama ini Adisti menganggap Jevian seperti kakaknya sendiri. Tak lebih. Jelas saja Adisti menolak pernyataan itu. Ia tidak bisa menerimanya. Menjadi teman saja, orang tuanya sudah tak suka, apalagi lebih. Bisa-bisa setelah tahu mereka menjalin hubungan, besoknya nyawanya sudah melayang dan jasadnya telah mengambang di tengah danau. Adisti bergidik ngeri sendiri. Hei, kok malah merinding begitu? Kedinginan? Tanya Mark memecahkan lamunan Adisti. Adisti pun melihat kedua lengannya, ya ternyata bulu kuduknya semua berdiri karena membayangkan kalau mayatnya dibuang oleh keluarga Jevian ke tengah danau. Adisti menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Terpaksa ia mengangguk, daripada ia malu karena membayangkan sesuatu yang mengerikan. Sampai, ujar Mark membuat Adisti baru sadar kalau mereka telah sampai di restoran milik Delena. Mau dijemput jam berapa? Nggak usah repot-repot. Aku bisa pulang sendiri kok. Aku nggak repot kok. Untukmu apa yang nggak sih? Cih, gombal, sahut Adisti seraya terkekeh. Kalau begitu aku turun ya. Tunggu. Kenapa? Ada yang tinggal. Hah, apa? Adisti melihat ke tempat duduknya hingga ke bagian bawah. Ia pikir ada barangnya yang jatuh, tapi ternyata tidak ada. Nggak ada. Ada, jawab Mark singkat. Apa? Adisti kembali celingukan hingga tiba-tiba ia mematung saat Mark mencium bibirnya mendadak. Kap. Mata Adisti melotot tak percaya. Pipinya bersemu merah. Sementara itu, Mark hanya tersenyum geli melihat ekspresi Adisti yang baginya makin menggemaskan. Mark, protes Adisti tapi malah dihadiahi sebuah kecupan lagi. Mata Adisti membelalak. Baru saja ingin menarik wajahnya, Mark justru menahan tengkuknya dan memperdalam ciumannya. Saat Mark menarik diri, Adisti pun segera membuka pintu dan berlari sekencang mungkin. Pulang nanti aku jemput. Teriak Mark sebelum Adisti benar-benar menghilang di balik pintu gerbang restoran. Mark tersenyum lebar. Lalu ia meletakkan telapak tangannya di dada kiri. Dapat ia rasakan, jantungnya berdebar hebat. Manis dan menggemaskan, gumamnya sambil tersenyum. Tak salah lagi, aku pasti sudah jatuh cinta dengannya. Jam kerja Adisti sudah hampir habis. Kasir pengganti pun telah bersiap untuk rolling tugas. Adisti segera membereskan pekerjaannya, kemudian segera beranjak untuk menuju ruang ganti. Ia akan berganti pakaian dulu sebelum pulang. Mengganti seragam khas restoran luksurius dengan pakaian yang dipakainya sebelumnya. Adisti, ada titipan nih. Ujar salah seorang rekan kerjanya. Perempuan bermata sipit itu pun mengulurkan sebuah paper bag ke arah Adisti membuat gadis itu kebingungan. Apa ini? Tanyanya tak mau langsung menerimanya begitu saja. Dah, terima aja. Dari pacar kamu itu. Pacar? Yang mana? Ya ampun, kayak punya banyak pacar aja. Itu loh, sopirnya Tuan Rainero, ujar perempuan itu. Mata Adisti membulat lalu segera meraih paper bag itu dengan tersenyum kecil. Terima kasih ya. Temannya pun mengangguk, ngomong-ngomong kok makin hari makin ganteng aja sih dia. Udah 11-12 sama Tuan Rainero, sambung temannya itu sebelum Adisti benar-benar berlalu. Adisti bingung harus merespon apa jadi ia memilih segera berlalu ke kamar ganti untuk melihat isi paper bag itu. Di dalam kamar ganti, Adisti segera memeriksa isi paper bag itu. Matanya membulat saat mengetahui isinya adalah sebuah gaun berwarna biru laut yang sangat cantik. Lalu Adisti juga menemukan selembar kertas di dalamnya. Pakailah gaun ini. Ku tunggu.
Adisti menganga tak percaya dengan apa yang ia lihat ini. Ia memang tahu kalau Mark ingin menjemputnya, tapi haruskah dengan mengenakan gaun tersebut? Terdengar helaan nafas kasar dari bibir Adisti. Ia merasa ini terlalu berlebihan, tapi menolak pun rasanya keterlaluan. Ia yakin Mark pasti akan tersinggung bila ia menolaknya. Apalagi kemarin malam Mark telah membantunya terbebas dari berondongan hinaan keluarga Jevian. Dengan berat hati, Adisti pun segera mengenakan gaun tersebut. Tapi sebelum itu, ia mencuci wajahnya terlebih dahulu. Setelah mengenakan gaun, ia memulas sedikit bedak dan lipstik di bibirnya agar terlihat lebih segar. Adisti tidak suka berdandan berlebihan. Ia paling hanya mengenakan bedak dan lipstik, hanya itu saja baginya sudah cukup. Terbiasa hidup sederhana membuatnya tak suka melakukan hal yang berlebihan termasuk make up. Setelah memastikan semuanya pas, Adisti pun segera keluar dari kamar ganti menuju depan restoran di mana Mark telah menunggunya. Mark yang sejak tadi duduk di salah satu kursi yang ada luar restoran sambil ditemani secangkir latte seketika menoleh saat mendengar langkah kaki mendekat ke arahnya. Mark pun menoleh dan seketika tersenyum lebar dengan mata berbinar. Meskipun penampilan Adisti terkesan sederhana, tapi tetap saja begitu cantik hingga membuatnya terpukau. Mark. Halo, Mark, panggil Adisti sambil mengibaskan tangannya di depan wajah Mark. Mark pun tersentak dengan wajah tersipu, salah tingkah. Ah, kau sudah siap rupanya, ujar Mark tergagap. Cih, sok gugup. Baru lihat perempuan kayak aku aja gugup. Gimana kalau ketemu perempuan cantik secantik Miss Universe, bisa-bisa ileran udah kayak anak kecil yang lihat es krim, ejek Adisti membuat Mark geram dan menyentil dahinya. Bukannya anak bayi ileran karena lihat susu ibunya. Ujar Mark sambil tersenyum aneh. Mata Adisti melotot, dasar mesyum. Lah, kan emang kenyataannya begitu. Tahu dari mana kamu? Jangan-jangan diam-diam kamu udah punya anak sama kekasih kamu waktu itu. Tuding Adisti dengan mata melotot. Mark jadi ikut melotot saat mendengar tudingan Adisti. Heh, enak aja. Sembarangan kalau ngomong. Lah, bisa aja. Siapa sih nggak tahu gimana gaya pacaran orang sini? Ya nggak gitu juga kali, Dis. Tenang saja, aku main aman kok. Kalaupun aku mau punya anak, cuma sama kamu aja. Atau kamu mau segera punya anak sama aku? Kalau mau, ayo. Goda Mark membuat mata Adisti melotot. Enak aja. Ogah. Mark terkekeh, ya udah, yuk ikut aku. Emang kita mau kemana? Tanya Adisti saat mereka telah berdiri di depan mobil Mark. Kali ini Mark tidak menggunakan mobil Lexusnya, tapi mobil Audi R8 berwarna merah menyala membuat mata Adisti sampai terbelalak. Ini, mobil kamu. Lanjut Adisti saat melihat mobil di hadapannya. Mark mengangguk, ada aja. Silahkan masuk, Princess, seru Mark seraya membukakan pintu dan mempersilahkan dirinya masuk terlebih dahulu. Apa ini nggak berlebihan? Kenapa kamu mikir begitu? Ini, aku nggak mau masuk. Aku ngeri kalau masuk mobil terlalu mewah seperti ini. Kalau malam itu okelah karena aku nggak nyadar, kalau ini. Mark berdecak, udah, masalah mobil aja dibuat ribet. Mending sekarang masuk dan duduk. Mark mendorong tubuh Adisti agar masuk ke dalam mobil. Tapi, nolak, aku cium, ayo pilih mana. Mata Adisti terbelalak, kamu itu ya, nggak ngancam aja main sosor seenaknya, apalagi ngancam, bisa abis bibir aku kamu makan, omel Adisti. Ya, dia merasa bibirnya seakan ingin dimakan Mark karena laki-laki itu suka menghisap kuat bibirnya, bahkan sampai nyaris bengkak. Mark tergelak, namanya juga ciuman, ya begitu. Ciuman itu dilakukan dua orang karena suka sama suka, bukan satu orang yang main sosor seenaknya kayak kamu. Adisti terus mengomel tanpa sadar ia telah duduk dan di dalam mobil. Bahkan Mark telah memasangkan seat belt miliknya. Ya udah, kalau begitu kita rekan ulang aja ciumannya, bagaimana? Tapi kali ini kita lakukan bersama biar nggak dibilang main sosor seenaknya. Kamu mau ciuman sesungguhnya kan? Sontak saja Adisti menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya membuat Mark makin tergelak.
Lalu ia menyalakan mobilnya dan keluar dari pelataran parkir restoran. Tak lupa ia memberikan karcis masuk area restoran kepada petugas, barulah mobilnya melenggang membelah jalanan menuju tempat tujuannya. Oh ya Mark, kenapa aku mesti pakai gaun ini sih? Udah kayak mau ngedet aja. Memang mau ngedet. Hah. Adisti hanya bisa melongo mendengar penuturan Mark yang menurutnya sekali saja seenaknya saja. Tak lama kemudian, mobil Mark masuk ke gerbang sebuah hotel mewah. Mata Adisti terbelalak. Rasa gugup menghinggapinya. Bahkan saat Mark sudah turun tepat di depan hotel, Adisti masih bergeming di tempatnya dengan jantung yang berdebar. Mark, ngapain kamu bawa aku ke sini? Tanya Adisti khawatir. Menurutmu? Mark menyeringai membuat Adisti kian gugup bukan kepalang. Adisti lantas menggeleng tegas, enggak, aku enggak mau ikut kamu. Antar aku pulang sekarang. Tegas Adisti. Tapi Mark justru bergeming di tempatnya, kenapa? Kamu masih pakai tanya kenapa? Kamu pikir aku sama seperti kekasih-kekasihmu sebelumnya, hah? Enggak, aku enggak mau ikut kamu ke dalam. Kita belum menikah jadi kita tidak boleh melakukannya. Aku nggak mau berakhir seperti mereka, abis manis sepah dibuang. Cepat antar aku pulang. Kalau kamu nggak mau, biar aku pulang sendiri. Adisti gadis yang tegas. Ia juga perempuan berprinsip. Ia takkan melewati norma batasannya. Apalagi ia memegang teguh adat ketimuran tempat dirinya berasal. Kalau sebatas ciuman, oke, ia masih menoleransi, tapi lebih dari itu. Big no. Ia tak mau melakukannya. Ia hanya ingin melakukannya dengan suaminya kelak. Mark.